Kita akan membahas lebih dalam terkait teguran Presiden Jokowi terhadap menteri-menterinya, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami akan membahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia pengamat hukum SEDA dan juga akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ahmad Reddy. Mas Ahmad Reddy, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Era. Tadi kita dengar kayaknya tegurannya kurang baik tapi ya. Keras tuh. Keras ya tegurannya kode presiden. Catatan khusus ya. Catatan khusus dua sekaligus, tapi kita spesifik ke SDM karena Anda salah satu juga yang sangat concern dengan hal tersebut. Perpu yang mana atau aturan yang mana yang menurut proyeksi Anda atau dugaan Anda yang disebutkan oleh Presiden sehingga menghambat investasi? Ya, tadi Presiden dengan jelas menyebut peraturan menteri. Artinya memang akhir-akhir ini saya lihat ada beberapa peraturan menteri di bidang SDM yang menurut saya kontroversial. Misalnya dua sebelumnya, Permen 5 dan Permen SDM terkait mengenai Freeport dan izin ekspor. Kemudian, yang isinya adalah? Yang isinya pertama memberikan izin ekspor kepada perusahaan pemegang IUP dan kontrak karya, padahal undang-undang jelas telah melarangnya. Kemudian yang kedua, dalam konteks perpanjangan kontrak karya dan diberikan kepada Freeport dengan skema IUPK, padahal itu tidak boleh menurut undang-undang. Kemudian yang ketiga dalam konteks Permen 42 yang baru ini terbit mengenai pengawasan energi dan ketenagalistrikan, energi dan ketenagalistrikan yang kemudian itu banyak merampas kewenangan di sektor lain, khususnya Kementerian BUMN. Nah, ketiga permen ini menurut saya itu menjadi produk hukum yang agak liar, karena tidak hanya bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi, tapi juga menghantam berbagai kewenangan di sektor lain, khususnya misal dalam konteks BUMN. Nah, ini menurut saya masalah serius yang ya Kementerian SDM sering membuat peraturan menteri yang substansinya itu sebenarnya materi muatan undang-undang. Karena misalnya perubahan undang-undang minerba itu tidak jebol di DPR, kemudian sulit untuk kemudian segera disahkan, proses politik yang panjang, perpu pun presiden tidak mau, maka satu-satunya jalan adalah peraturan menteri. Nah, ini cacat dalam konteks formil dan cacat dalam konteks material. Misalnya Permen 5 dan Permen 6. Dua substansi besar kan tadi, memberikan izin ekspor kepada pemegang IUP dan kontrak karya. Ini kan masalah hukum, Mbak Hera. Karena di undang-undang kan jelas, di pasal 103 dan 170 Undang-Undang Minerba tidak boleh ada ekspor lagi mineral mentah, ore itu atau konsentrat pasca 2014. Kita perpanjang dengan PP 1 2014 3 tahun dan diperpanjang lagi dengan Permen SDM ini 5 tahun. Ini ilegal dalam konteks hukum, dan masyarakat telah mengajukan JR ke Mahkamah Agung. Termasuk Anda ya? Saya salah satu yang menggugat itu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian IUPK kepada Freeport. Ini kan jelas bahwa negosiasi yang kemudian dimulai beberapa waktu yang lalu itu gagal. Negosiasi ini kan menghasilkan dua. Yang pertama, Freeport diberikan perpanjang sampai 2031, 10 tahun, dan kemudian Freeport berjanji akan membangun smelter pada tahun 2021 sebelum 2002. Nah, ini kan menjadi persoalan. Kakak saja masih hidup, kemudian pemerintah diberikan IUPK. Jadi terhadap sesuatu hal yang sama ada dua instrumen hukum. Ini kan tidak boleh dalam konteks hukum administrasi negara. Artinya dengan permen ini harusnya ya sudah tidak boleh lagi ada IUPK. Kakak selesaikan sampai habis 2021. Ketika pemerintah ingin memperpanjang nih IUPK, ya silakan, ada proses administrasi yang harus tunduk pada undang-undang oleh Menteri SDM. Kemudian ini dibolak-balik, diakrobasi, dimodifikasi semaunya. Dan ya menurut saya Presiden pantas ketika marah, dan terlambat marahnya sekarang itu kan. Karena harga nikel sekarang turun drastis. Oke, itu kita akan ke sana. Jadi dampaknya dari aturan tersebut, Indonesia memang terkenal menjadi salah satu sumber untuk beberapa komoditas tambang. Salah satunya adalah nikel. Itu langsung berdampak menurut Anda? Berdampak. Jangan-jangan Presiden juga disindir-sindir oleh pengusaha internasional? Bisa jadi. Jadi sejak Permen 5 dan Permen 6, PP 1 2017 ini harga nikel di dunia ini kan agak naik turun. Swing ya? Agak swing. Bahkan akhir-akhir ini turun. Padahal Indonesia itu produsen terbesar nikel. 30% pasokan dunia itu terpengaruh, 30% lebih dari Indonesia. Nah, dengan kebijakan yang tidak konsisten ini, yang smelter akhirnya terhambat untuk dibangun, kemudian mineral mentah tadi diekspor luar biasa secara masif dengan Permen 5, Permen 6 ini kan otomatis tidak hanya perekonomian nasional, dunia pun kemudian dalam konteks komunitas nikel ini kan juga jadi... Karena 30% tadi ya? Iya, 30% lebih. Itu 30% itu hanya Vale misalnya, Inco gitu kan, belum perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini yang kemudian menurut saya dengan diterbitkan permen ini menjadi gejala hukum yang berakibat pada masalah ekonomi yang luar biasa gitu kan.
Menteri SDM kita paham ini sepertinya hanya untuk menyelamatkan Freeport sebenarnya gitu. Tapi akibatnya gini, kan kalau kemudian Freeport hanya diberikan izin ekspor tidak adil gitu kan alasannya. Karena yang lain pemain lain juga ingin dapat treatment yang sama. Benar, yang lalu kemudian yang pemegang IUP akan protes lah, kenapa hanya Freeport? Akhirnya sudah dengan Permen 5 ini dikeluarkan semua. KK dan IUPK silakan gitu kan. Bahkan dengan low grade pun ya kan, nikel dengan kadar rendah, boksit ajar saja, angkut saja gitu kan, ekspor sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, ini yang kemudian membuat ya harga nikel rusak, kemudian investor yang sudah ingin membangun smelter gitu kan. Jadi sangat berhati-hati ya, harus gimana nih? Terhenti gitu. Nih kan, dan kita baca di media bahwa layoff besar-besaran terjadi di perusahaan-perusahaan nikel. Nah, ini yang kemudian menurut saya Presiden Jokowi harus keras kepada Kementerian SDM. Kita sudahlah, Presiden diingatkan, misalnya kita bersurat kepada Presiden untuk kemudian bagaimana menata kelola minerba ini sesuai dengan dalam konteks pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kami ajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan saja belum diputus oleh MA, Menteri SDM kemudian mengubah permen yang tadi itu diubah dengan Permen 28 tahun 2017. Artinya ya saya malah khawatir ketika kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, ini dia bikin permen baru lagi kan. Dan ini jadi soal hukum gitu. Jadi persoalan hukum. Tapi kan kita kalau bicara mengenai Freeport tidak serta-merta bicara Menteri SDM saja, bahwa ada kedaulatan negara di sana dan apakah kita begitu naif bahwa semua aturan tersebut dikeluarkan oleh menteri saja pun kita juga harus menyingkirkan hal tersebut. Tapi bicara mengenai Freeport memang selalu menjadi hal yang menarik karena informasi terakhir juga menyebutkan bahwa akan ada negosiasi baru lagi, bahkan rumor juga berkembang bahwa Menteri Jonan akan ke Houston, akan ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Kita loh yang ke sana gitu. Kalau menurut kacamata Anda seperti apa sih harusnya treatment Freeport ini sehingga kita tahu siapa yang kita hadapi, tapi kita tidak juga mengorbankan kedaulatan negara. Mbak Hera, negosiasi itu kemudian sangat signifikan ketika Obama datang beberapa waktu yang lalu. Ketika Obama datang itu kemudian akhirnya tadi pas ada wacana diperpanjang 2021 dan hari ini sudah digolkan, kemarin sudah digolkan. Jadi kalau dikait-kaitkan tuh seperti ada benang merah ya? Bisa jadi 2031. Padahal di zaman pemerintahan yang sebelumnya, Freeport itu sudah berjanji juga. Ada MOU waktu itu antara pemerintah Indonesia, Menteri SDM dengan Freeport untuk kemudian bahkan mereka sudah membayar jaminan kesungguhan sebesar 15 juta US dollar gitu kan. Bahkan mereka berjanji akan 5% dari nilai investasi mereka sekitar 2,3 miliar US dollar untuk kemudian jaminan investasi bangun smelter. Faktanya sampai detik ini juga tidak. Ada artinya kalau bicara negosiasi menurut saya ya, Freeport memang dari awal menurut saya tidak punya etiket baik untuk kemudian bagaimana mematuhi komitmennya. Jangan-jangan ketika kemudian 2021 selesai, ya 2031 selesai gitu kan, ini juga nggak akan smelter ini juga nggak akan terbangun. Sama seperti mereka berjanji di beberapa waktu yang lalu 2014, 2017 gitu. Kenapa sih mereka takut banget bangun smelter? Ya, saya kira sih bahwa mereka sudah terlanjur membangun smelter di berbagai tempat lain gitu kan. Atau khawatir ada kandungan tertentu yang kemudian terbongkar ketika terbangun? Ya, itu harus kita buktikan. Artinya misalnya Bapeten atau Batan harus kemudian melakukan riset di sana. Apakah kemudian ada uraniumkah di sana? Kan rumornya memang seperti itu. Nah, tapi memang dalam konteks yang lain bahwa di kontrak karya saja sudah diatur bahwa mereka harus bangun smelter misalnya. Sampai detik ini juga enggak. Kontrak karya itu 91. Ya kan sudah 30 tahun. Ya, sudah 30 tahun dan kemudian akan diperpanjang 10 tahun, 40 tahun gitu kan. Bahkan di 67 sudah, kalau kita flashback sudah ada pengaturan itu. Bahkan di Undang-Undang 37 PRP 60 Mbak Hera, undang-undang yang lama tahun 60 gitu kan, kita saja belum lahir. Itu sudah ada kewajiban bahwa kegiatan usaha tambang itu harus kemudian melakukan pengolahan pemurnian dalam negeri. Faktanya bahwa itikat baik itu tidak ada, bahwa mereka hanya mendapat mengolah menjadi konsentrat kemudian dibawa ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah bagi Republik ini. Nah, harusnya menurut saya memang pemerintah harus keras nih, konsisten nih. Freeport ya silakan ekspor, tapi kemudian ya kami sudah memberikan waktu yang sangat panjang sekali gitu kan, dari 67 sampai detik ini. Silakan. Ya tidak ada negosiasi lagi dengan Freeport. Iya, harus seperti itu gitu kan. Di masa yang lalu menurut saya lebih keras lah. Freeport itu sampai stop ekspor 6 bulan. Jadi dari Januari sampai ke Juli mereka kemudian stop ekspor, kemudian akhirnya diberikan MOU dengan catatan mereka ada jaminan kesungguhan. Nah, sekarang malah lebih lembek dengan Menteri Jonan ini gitu kan. Baik. Gitu. Intinya Anda merasa bahwa sudah tidak ada negosiasi lagi. Bangun smelter harus dan persyaratan harus dilakukan oleh Freeport dan teguran Presiden itu bermakna sangat besar bagi ekonomi dan bisnis ya. Dan ini jadi catatan juga, berhentilah Menteri SDM untuk kemudian mengeluarkan peraturan menteri yang tadi tidak hanya kemudian mengeksekusi kewenangan menteri lain, tapi juga berbenturan dengan berbagai regulasi di atasnya. Ini materi muatan undang-undang loh.
permen SDM ini. Hampir semua menteri muatan undang-undang. Nggak pas dalam konteks legal formal saya lihat. Gitu, terlalu berakrobat ya. Benar. Pengamat hukum, sumber daya alam dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Mas Ahmad Reddy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.